Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan limpahkan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru, teman-teman yang saya sayangi, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya sebagai moderator ingin berpantun terlebih dahulu. Kain dijahit jadilah baju, bukan menjadi nisan jenazah. Sekolah untuk mencari ilmu, bukan sekedar mendapat ijazah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Ananda Fauzia, yang akan bertugas sebagai moderator dalam pemaparan diskusi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Maulida Irawati, kemudian Nur Syifa, kemudian ada Oktiarisa Rivera, dan yang terakhir Muhammad Nur Ihsan. Baik teman-teman Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai memaparkan materi, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Vera, untuk membacakan materinya. Kemudian disambung dengan pemateri kedua, yaitu Nur Ihsan. Pemateri yang ketiga ada Maulida Irawati, dan yang terakhir ada Nur Syifa. Aspek pembelajaran diferensiasi terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama konten atau isi, kedua proses, tiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari aspek konten atau isi yang terdapat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada aspek konten dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pengajar perlu untuk mengetahui hal-hal yang perlu dipelajari oleh setiap peserta didik. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar tiap peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa konten adalah segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk kesiapan belajar, minat belajar, dan bahkan hasil identifikasi video yang saya tonton mengenai video pembelajaran berjudul Sekolah Hewan dapat saya simpulkan terkait aspek konten isi atau pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Diferensiasi konten yang pertama adalah sumber informasi. Berdasarkan video yang sudah saya identifikasi, jerapah yang berperan sebagai guru kurang memberikan informasi yang beragam pada peserta didiknya. Hal ini dikarenakan guru tidak memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik tersebut. Pada tahap kesiapan belajar, terlihat jelas perbedaan dari penyesuaian masing-masing peserta didik. Pada tahap minat belajar, terlihat jelas pula perbedaan kemampuan awal masing peserta didik. Pada tahap profil peserta didik, tentunya peserta didik memiliki kemampuan tergantung gaya belajar masing-masing. Di tengah keberagaman peserta didik tersebut, guru tidak melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa terlebih dahulu dan terkesan memaksakan kemampuan masing-masing siswa. Oleh karena itu, hasil pembelajaran siswa tidak sesuai dan hanya berada di rentang rata-rata saja, sehingga potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa tidak tercapai dengan baik. Kemudian jumlah konten pembelajaran, adapun jumlah konten pembelajaran atau materi yang terdapat dalam video tersebut sebanyak 4, yaitu berenang, berlari, memanjat, dan terbang. Namun pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, pada video tersebut terlihat jelas bahwa guru hanya memaksakan kehendaknya tanpa memberikan arahan terlebih dahulu ataupun contoh mengenai praktik yang dilakukan, sehingga siswa hanya mencapai nilai rata-rata saja karena kemampuan mereka tidak menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa guru tidak memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga kemampuan siswa terpatok dan terkesan dipaksakan, sehingga hasil akhirnya tidak memuaskan karena tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Sekian presentasi saya mengenai konten puisi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Berikutnya ada aspek proses. Aspek proses dalam pembelajaran diferensiasi mengacu pada beberapa hal, di antaranya cara siswa terlibat dalam pembelajaran,
metode pengajaran yang digunakan, serta aktivitas dan strategi pembelajaran yang ditawarkan kepada siswa. Tujuan dari diferensiasi dalam proses adalah memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam video tersebut, Jerapah yang berperan sebagai kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran sebenarnya memiliki niat yang bagus kepada setiap anak hewan yang bersekolah. Namun, cara dan strategi yang diterapkan tidak memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan setiap anak hewan di hutan tersebut. Bahkan cenderung memaksa untuk memiliki dan menguasai setiap kemampuan yang diperintahkan oleh instruktur. Berikut ini merupakan beberapa contoh strategi yang tidak dapat diberikan kepada anak hewan dalam video tersebut. Yang pertama, bebek yang harus tinggal di sekolah dan memaksakan dirinya untuk berlatih lari sampai selaput kakinya robek. Akibatnya hasil ujiannya tidak maksimal. Nah, yang kedua ada kelinci yang kelelahan karena harus selalu mengikuti kelas remedial di kemampuan berenang. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi berikutnya, yaitu mengenai aspek produk. Aspek produk dalam pembelajaran berdiferensiasi mengacu pada hasil atau karya yang dihasilkan oleh siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian, diferensiasi produk berdasarkan video yang telah kami identifikasi, yaitu video berjudul Sekolah Hewan, ya. Yaitu yang pertama itu pilihan produk akhir. Nah, berdasarkan video yang telah diidentifikasi, peserta didik tidak diberikan ragam pilihan tugas, melainkan diberikan berbagai macam tugas yang harus dipenuhi, sehingga terdapat beberapa peserta didik yang kewalahan dengan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian untuk penilaiannya, yang pertama itu bebek. Bebek sangat bagus dalam berenang, dalam ujian terbang nilainya pas-pasan, dan sangat lamban dalam berlari. Namun, karena selaput kakinya robek, akibat terlalu banyak latihan berlari, bebek gagal dalam ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Kemudian, hewan yang kedua yaitu kelinci. Kelinci selalu mendapatkan nilai bagus di pelajaran berlari, tetapi selalu remedial dalam pelajaran berenang. Kemudian yang ketiga itu tupai. Tupai sangat baik dalam memanjat pohon, tetapi buruk dalam pelajaran terbang. Namun, karena terlalu diforsir, tupai mengalami kram sehingga mendapatkan nilai C dalam memanjat. Padahal dia sangat ahli dalam memanjat, tapi karena perutnya kram, akhirnya dia mendapatkan nilai C dalam memanjat, dan dia juga mendapatkan nilai D dalam berlari. Kemudian yang keempat itu elang. Di sini elang tidak lulus karena melakukan tes dengan caranya sendiri tanpa mengikuti aturan. Kemudian hewan yang berikutnya yaitu ular. Ular bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan aspek yang terakhir, yaitu aspek yang keempat, aspek lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar. Kemudian yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Hal ini dikemukakan oleh Suprayogi pada tahun 2022. Nah, adapun diferensiasi lingkungan belajar, pada penjelasan dari video tersebut memperlihatkan pembelajaran yang kurang efektif dikarenakan lingkungan pembelajaran tersebut kurang nyaman dan aman,
Seharusnya guru menghargai setiap kemampuan siswa pada bakatnya masing-masing. Salah satu contohnya yang saya ambil di sini yaitu pada pembelajaran berlari. Nah, di sini Bebek kurang mahir dalam pembelajaran berlari sehingga menyebabkan luka pada kaki Bebek tersebut. Bebek tersebut mendapatkan nilai yang rendah dikarenakan guru tidak peduli untuk melakukan sesuatu yang bukan ahlinya dan bukan bakat pada mereka. Nah, kemudian guru tersebut menganggap cukup bahkan tidak menghargai si Bebek tersebut. Nah, seharusnya guru mampu mengenali karakteristik peserta didik dan mampu memahami bakat dari masing-masing peserta didik tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari aspek terakhir, yaitu aspek lingkungan belajar. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikianlah presentasi kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.